Secara sosiologis, ada dua pendekatan yang biasa dipakai di dalam melihat agama. Pertama, melihat agama sebagai serangkaian ritual yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan manusia. Yang kedua adalah melihat agama itu sebagai jawaban terhadap serangkaian kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat dua pendekatan ini dipakai. Akan tetapi kalau saya melihat definisi agama yang dikembangkan oleh pemerintah, paling tidak oleh segelintir pejabat negara, tetapi ini sangat menentukan, adalah agama adalah serangkaian ajaran yang di dalamnya ada konsep mengenai Tuhan, ada konsep mengenai kitab suci, ada konsep mengenai kenabian. Yang definisi ini itu seringkali tidak dapat diakomodasikan oleh kelompok-kelompok agama lokal yang biasanya sangat sederhana. Misalnya sejumlah agama-agama lokal yang sudah tumbuh di Indonesia sejak dahulu kala itu tidak bisa memenuhi kebutuhan tentang adanya kitab suci, adanya nabi dan sebagainya. Karena itu mereka memang tidak memiliki ajaran-ajaran dalam bentuk tertulis dan tersistematis seperti yang ditemukan di dalam agama-agama besar. Demikian pula pembedaan agama dan memilahnya menjadi agama samawi dan agama non-samawi itu juga menurut saya sangat tidak benar, karena siapa yang dimaksud dengan agama samawi atau apa yang dimaksud dengan agama samawi dan agama yang bukan samawi itu juga sangat subjektif. Karena itu mari kita menghormati dan memberikan penghargaan kepada agama-agama lokal yang seringkali kita sebut dengan kepercayaan. Jumlah mereka sangat banyak. Dalam banyak pertemuan saya menemukan data bahwa jumlah mereka lebih dari 10 juta penganut di Indonesia, dan mereka terdiri dari lebih dari 400 agama-agama kepercayaan atau agama-agama lokal, dan mereka itu eksis di Indonesia jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Problem yang mereka hadapi terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap mereka adalah mereka tidak dapat mengidentifikasikan agama mereka, kepercayaan mereka di dalam KTP misalnya, juga di dalam dokumen-dokumen legal yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai warga negara, misalnya dalam akta lahir, dalam akta perkawinan, dan dalam dokumen-dokumen penting lainnya. Dan juga di dalam banyak kebijakan pemerintah itu ada himbauan agar supaya para penganut kepercayaan ini kembali kepada agama induk. Mereka heran apa yang disebut dengan agama induk di dalam kebijakan negara tersebut. Tetapi yang sering terjadi adalah mereka dihimbau untuk kembali kepada agama Hindu, lalu ujung-ujungnya itu adalah menjadi Hindu misalnya. Mereka sangat kesal dengan peraturan-peraturan seperti ini. Padahal mereka itu tidak ada kaitannya dengan agama Hindu. Apa yang terjadi kemudian adalah saya menemukan di beberapa tempat sejumlah komunitas agama lokal atau indigenous religion ini di dalam KTP mereka terpaksa menuliskan Hindu sebagai pilihan mereka. Mengapa mereka memilih Hindu? Karena mereka menganggap agama Hindu lah agama yang paling tidak banyak aturan. Sebab kalau mereka memilih Islam, tentu mereka nanti harus disunat, harus mendirikan masjid dan sebagainya. Demikian juga kalau memilih Kristen atau Protestan. Karena itu mereka memilih Hindu, karena tampaknya dalam agama Hindu itu tidak banyak tuntutan misalnya untuk mendirikan rumah ibadah dan sebagainya. Tetapi mari kita berpikir secara jernih bahwa ternyata kebijakan seperti ini itu tidak menguntungkan buat mereka. Kenapa? Karena mereka akhirnya mengalami kasus diskriminatif terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak boleh mengekspresikan agama mereka. Mereka dilarang menyampaikan, mempropagandakan agama mereka, mendakwahkan agama mereka secara terbuka di masyarakat. Mereka tidak boleh mendapatkan hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara. Karena itu mari kita mengakhiri stigma terhadap kelompok kepercayaan dengan mengatakan bahwa mereka adalah penganut animisme, penganut dinamisme. Itu juga sama sekali tidak relevan, karena stigma-stigma negatif atau pelabelan negatif terhadap kelompok-kelompok kepercayaan ini itu membuat mereka menjadi tidak nyaman. Karena itu sebagai warga negara saya menghimbau kepada kita semua, terutama kepada para pengambil kebijakan di negeri ini, untuk mengakhiri stigma, mengakhiri semua bentuk diskriminasi dan juga kekerasan terhadap penganut kepercayaan lokal yang jumlah mereka itu cukup signifikan di Republik ini. Mereka adalah warga negara sama dengan yang lain,
Mereka juga membayar pajak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Karena itu semua bentuk perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan juga stigma itu harus diakhiri demi membangun masa depan Indonesia yang lebih demokratis, yang mengakomodasikan kepentingan semua warganya, termasuk kepentingan warga yang menganut kepercayaan sebagai keyakinan mereka.